Genflix juga. Oke, kita satu suara semuanya kita Genflix. Oh, oke. Oke, kita akan buktikan ini hanyalah prediksi caster. Betul, Kalian juga betul. bisa ikutan untuk prediksi di kolom komentar. Kita akan masuk ini dia game pertama Best of 3 Series pastinya. Antara Genflix melawan XCN ya. Dengan draft yang cukup menarik juga akhirnya Lilia. Ini berarti Lilia pertama kali ya muncul? Atau sebelumnya kemarin pernah? sudah ada. Tidak ada. Sudah. Di hari pertama kalau nggak salah ingat, di hari pertama. Hari pertama, oke. Dan show-nya seperti yang aku bilang ternyata beneran menjadi tank yang akan langsung dipakai oleh Win. Tapi nggak jadi untuk ngerusuh tadi. Iya, Agak masih- pedih. masih tipis darah dari Chow. Tapi kalau kita lihat ternyata Ruben Hood-nya ini menggunakan Harit ya, bukan Esmeralda. Ruben Hood. Oh Iya, ya iya. Ya, dan memilih untuk side lane Lancelot-nya sekarang lagi. Berarti kemarin dia main Esmeralda di Gold Lane? Iya, pokoknya side lane dia. Iya, kan ada Gold sama XP ya. Iya. Ya, aku Ini lupa. Esmeralda-nya di Lupa, XP Lane, ini Esmeralda di XP Lane. Waktu iya yang kemarin dia pakai di Gold Lane atau enggak? Soalnya ada beberapa player kan emang yang kayak mengisi di Gold Lane jadi hero apapun akan Ya, dijadikan ke Iya. arah Gold Lane. Iya. Jadi dia nuker juga sebenarnya kayak ada dua tipe ya. Mm. Satu butuh item banget. Yang Yes, kedua memang nge-press butuh. musuhnya. Yes, Biar sama butuh kispin level gitu. juga. Betul. Betul. XP-nya. Oke. Ini masih menit-menit awal dan seperti yang kita tahu juga untuk farmingan dari Yishunshin jauh lebih cepat dengan Mountain Shocker juga yang dia punya. Sedangkan ini agak sedikit boros juga di mananya si Lancelot ya. Iya. Dan kayak tadi pas di Purple Buff dia nggak dapetin bulir-bulir apelnya ya. Iya, nggak dapetin bulir-bulir HP-nya. Iya, sama buat tambah mananya. Jadi agak sedikit mananya boros banget untuk Bocor. awal-awal. Dan cukup menarik juga rotasi yang dilakukan oleh Lancelot plus Esmeralda. Di awal-awal sudah langsung ngezoning ke arah turtle-nya. Plus juga menuju ke arah gold buff pastinya. Sudah ada retribution, sudah ada Yisunshin juga udah mulai di zoning, udah mulai dihajar pelan-pelan. Kedua, hyper carry sudah mempunyai retribution juga. Udah mulai dihajar, berubah menjadi naga tapi lihat Jack Lee-nya harus DB tapi masih bisa untuk retribution dan flicker yang sangat baik dilakukan oleh Dev. Kemaki di sana mendapatkan 1 point kill tapi sayangnya turtle-nya masih bisa diamankan dengan mudah oleh seorang Lancelot. Iya, benar-benar dia Jack Lee ini tadi first blood-nya dan langsung aja Malika berusaha untuk mempoke ke arah Esmeralda tapi masih sama-sama tebal. Ini imbang sih menurut aku Esmeralda sama Yuzong. Darahnya HP-nya itu sama-sama tebal, udah gitu sama-sama ada regen HP. Dan kalau kita lihat masih sama-sama farming, di sini Ikino-nya, oh Mountain Shocker-nya sudah di pop up. Dan berhasil digocek oleh Ikino dan mengamankan orange buff dengan sangat aman. Malikanya udah mulai dipantau. Menuju ke level 4, Niel. Kenapa Talia? Gak apa-apa kak. Menuju ke arah atas juga, ingin mendapatkan seluruh gold turret protection-nya. Puncture sudah digunakan, puncture mati di daerah cooldown. Oh, langsung Tonros dan bahkan langsung Phantom Execution juga untuk mempercepat rotasi dari seorang Ikino-nya. Walaupun tidak berhasil mendapatkan 1 point kill tadi kayaknya agak sedikit sulit juga. At least dia memberikan damage tambahan menggunakan Tonros-nya tadi. Phantom Execution terlebih dahulu, Tonros. Kemudian di backup oleh teman-temannya. Sayangnya di sini dari Nielnya, tertarik. Niel. Dispersion plus rotationnya ada Ikino lagi-lagi last but miss. One more hit. Contribution. Iya, gemes banget. Mantap. Ya Uzumaris zaman force sudah dibuka langsung aja di pick off. Double kill didapatkan oleh Ikino. Ikino nggak apa-apa. Emang Lancelot tuh kadang begitu, mainin segitiganya suka agak-agak sulit gimana gitu. Apalagi kalau yang jarinya terlalu licin. Dan ya menurutku kan dia sempat di nerf kan ya. Ah, Slot sendiri. benar. Yang lu tau kan kalau kita bisa Thanos kan auto ngarah ke Iya. sana. Ah, Karena kan harus dimanualin kan. iya, Udah lama banget sih sebenarnya. iya. Udah lama di nerf dan barusan Falling Star Moon upaya untuk menyelamatkan Tara tapi ternyata terkonek X-Win di sini langsung disusul oleh Black Dragon from oleh Malika. Berhasil didapatkan X-Win langsung aja di taunting. Cry, baby cry dari seorang Malika. Dan menuju ke arah turtle, ya, tapi ada Lancelot, ada Ikino. Langsung di Meta Shower. Oh. Dan bahkan lagi-lagi Ikino. Selalu mengeluarkan Phantom Execution-nya, it's okay. Nggak memberikan damage ke arah musuh atau turtle-nya. Yang penting mobilitas yang dilakukannya dari Ikino biar dapetin si turtle ya. Plus dapetin point kill juga tadi di awal-awal. Dan langsung aja mengamankan orange buff dan juga purple buff. Di sini dari Seven-nya juga diberikan free space menghadapi Yuzong ya, walaupun bottom lane sudah runtuh early.
Jack Lee udah di first jam berusaha untuk membantu dari Ruben Hood. Zaman Force langsung di backup. Ikinonya mulai sakit. Uzumaris mulai kiting terlebih dahulu. Yes, tapi masih bisa untuk balik ke arah belakang. Yap. Masih ada up damage juga. Dapetin Mr. Crab lagi di arah top lane-nya. Drop Dragon mengarah ke seorang Yuzong yang tapi dapat Cyclone Eye dan langsung ada tanda jempol. Yang dimaksud adalah jangan lupa di like untuk YouTube-nya teman-teman yang sedang menonton. Di-share juga karena kita sudah mulai MDL, ini last match-nya masih ada hari esok. Untuk hari terakhir di minggu pertama untuk MDL-nya. Dan di hari Jumat bakal ada MPL. Ya. So, Mobile Legends everyday, walai ya. Yeah, bang bang everyday. Iya, makasih banyak. Ada beng-bengnya, lupa. Makasih. Mobile Legends. Mobile Legends beng-beng. Oke. Dan langsung aja kalau kita lihat di sini Black Dragon Form berusaha untuk mengincar ke arah Jack Lee dan satu orang terpick up disusul oleh Robin Hood yang nampaknya harus double kill oleh Yuzong. Agak sedikit jelek tim fight-nya tadi di sana. Dua orang harus mati berturut-turut. Tadi satu persatu bahkan win-nya untung saja masih ada Flicker, Shunpo juga masih bisa survive dan terpaksa dikeluarkan untuk ultimate-nya. Polistar untuk membersihkan minion masih bisa untuk defend di arah top lane-nya. Lancelot-nya tapi masih aman ya, dia masih dapetin space juga untuk farming dan bahkan dia tidak memaksakan untuk team fight. Karena kalau dipaksakan kayaknya agak sulit juga. Assassin-nya ya kita tahu Lancelot tipis dan kalau tank-tanknya udah pada hilang agak sulit untuk ngedemein atau ngebadanin lawan-lawannya. Ya, dan di sini juga Lilia berusaha untuk mempertahankan top lane yang nampaknya sebentar lagi akan terjadi team fight di arah Turtle. Drop Dragon, karakter Matildanya. Lagi-lagi Tonrosnya. Gak kena, Phantom Execution-nya juga tidak sampai. Dan langsung dibalikan keadaannya, langsung di stun. Win-nya udah gak ada Drop Dragon, Jackie-nya juga sekarang. Tapi lihat dispersion, rotation-nya, combo yang sangat baik. Dan Seven di arah depannya. Esmeralda masih survive. Tapi Turtle kebuka, bebas banget untuk tim XCN. Masih ada Retribution juga. Dan langsung diamankan untuk Turtle yang terakhir di game yang sekarang ini. Ya, Kevin Z-nya juga berusaha untuk mencari free farming terlebih dahulu. Benar. Oke, Valistar Moon-nya terkonek dengan Uzumaris masih bisa flicker untuk melarikan diri disusul oleh Ikino. Drake Dragon unstoppable. Malika X-Win-nya dapat dong. Apakah akan double kill di sini oleh Seven? Double kill nampaknya. Masih bisa bertahan. Damage dari Taratnya sedikit lagi. Masih bisa bertahan ternyata. Masih ada Frostmourne Shield ya. Yang benar-benar melindungi dirinya dan bahkan dari minion yang gak berhasil juga untuk bertahan ternyata. Masih ada Frostmourne Shield ya. Yang benar-benar melindungi dirinya dan bahkan dari minion yang gak berhasil juga untuk menumbangkan Esmeraldanya. Seven. Sesuai dengan namanya, tujuh nyawa yang akan dia kantongi dari masih bisa untuk survive. Benar-benar dari Yuzongnya juga bahkan tadi dia masih bisa ya kena hit beberapa turret tapi masih bisa untuk survive. Dan turret di top lane-nya gratis banget oleh seorang Lancelot ya, 5-0 dengan item pertamanya. Karena keunggulan untuk gold yang didapatkan. Bahkan ini udah hampir 6.000. Berbeda hampir jauh 2.300 dari seorang Yisun Shin-nya. Ini udah well farm banget dari Lancelot ya. Menuju ke arah Endless Battle sekarang. BOD, Blade, Endless Battle. Entah mungkin next itemnya ke arah defense. Kita akan melihat atau mungkin full item physical attack. Ya, kita akan lihat nanti. Bisa jadi. Bisa jadi karena emang damage physicalnya cuma di dia doang damage-nya. Bisanya paling mengandalkan dari Harith-nya. Iya, dari Harith ya. Dan kalau kita lihat di sini Valistar Moon sudah terkonek nih, Niale berusaha untuk mencari ke belakang Jack Lee. Uzumarisnya masih bisa bertahan di Tarot. Akhirnya dipukul mundur Genflix. Emang ini Black Shoes-nya juga kadang bikin kita agak sedikit ragu ya. Kalau misalkan melawan Lilia, ketika darahnya udah sekarang, tiba-tiba ada Black Shoes penuh lagi. Meta Shower-nya di-TB-in sengaja untuk mendapatkan turret-nya. Belum ada Falling Star Moon yang dilakukan. Masih sama-sama fokus. Bahkan ini untuk Lord-nya juga masih belum ada yang berani buka. Tapi tadi sempat di-split ya di arah top lane ya Om Awa ya. Ya, dua Tara top sudah diamankan oleh XCN dan kalau menurutku tadi ya ketika kita lihat item build yang sudah dibuat oleh XCN, mereka sudah membeli Deadly Blade 1, ada NOD juga, jadi mereka sangat-sangat siap sekali untuk berhadapan dengan Esmeralda. Iya, untuk mengcounter lifesteal-nya dari Esmeralda ya.
Udah ada lo lihat tuh itemnya Oracle juga buat Matilda, tapi Esmeralda sendiri dia juga sudah punya Oracle Udah sih. punya Oracle. Jadi ini bakal sama-sama strong dan menurutku ini bukan tempat yang wise lah untuk melakukan fight untuk SCN sekarang karena mereka gak punya pure tank untuk TB Lordnya Betul. sendiri, jadi cukup tipis-tipis semuanya. Benar. Harus berhati-hati, harus punya Matildanya item damage mungkin ya. lebih. Matilda. Yang akan ngetengin sebenarnya Matilda. Betul. Tapi kan masih Oracle tipis banget. Iya, masih Oracle. Ya, Lordnya mulai aja di cicil-cicil sebenarnya kayak lebih untuk bait aja ya Genflix ke arah XCN kalau menurut aku. Tapi di sisi lain kalau kita lihat Chow-nya berusaha untuk menggapai Niel tapi masih terlalu out of range. Bloodlust X sudah didapatkan oleh Liu Zong dan di ini Meteor Shower ditambah Mountain Shocker, satu orang berhasil di pick off. Wow, mulai ditabrak langsung aja Niel di situ. Masih bisa 4-4 ya, selamat. Yes, bener banget. Dan ini Yuzongnya juga tadi mengganggu banget sih. Dia melakukan split push dan mulai terdistract. Meteor Shower yang mengusir semuanya dan Lordnya untuk yang pertama masih di bawah menit 12. It's okay. Tapi mereka berhasil mendapatkannya untuk membantu juga untuk ke-push nantinya. Ketika Lordnya sudah mulai muncul. Dan bahkan item yang digunakan oleh Yuzong cukup menarik. Tadi kalau nggak salah aku melihat ada Molten Essence juga ya untuk membersihkan minion. Nah, itu Betul. dia. Molten Essence, Dirty Blade langsung ke Yes. Brute Force. Benar, benar. Ya. Sebelumnya dia ada ini enggak sih? Bloodlust dulu ya tadi ya? Tadi, Enggak sih. Enggak. Enggak, dia langsung Brute Force, tapi baru jadi Bloodlust-nya sekarang. Baru aja tadi Iya. Bloodlust, iya. Dan kalau kita lihat minion yang di bawah sudah mulai masuk ke arah bottom lane dari Genflix. Tapi di sisi lain Ikino dan 4 orang lainnya masih di mid lane. Oh, Mountain Shocker untuk membuka map. Yes. Ini mulai di-clear aja terlebih dahulu dan ternyata Lilia sudah mendapatkan Necklace of Durance. Yes, sudah ada NOD di sana. Yap. Lordnya tidak dikawal di arah top lane, minionnya sudah besar, di arah bottom lane belum ada Selecting Eagle tapi lihat sudah berubah menjadi naga. Zaman Force digunakan, Meteor Shower ini benar-benar ngusir semua pemain dari anak-anak Genflix yang awal kali Way of Dragon yang belum dikeluarkan. Tidak ada combo TikTok juga, belum ada flicker yang digunakan tapi lihat di sana didapatkan 1 poin kill lagi oleh seorang Luyi-nya. Masih bisa ditahan, ada diversion mulai berkumpul, let's go! Untuk tim fight yang kedua, ada Zaman Force juga diajar lagi, tidak siap. Kaget semua diajar, dihancurkan, double kill bahkan didapatkan oleh seorang Esmeraldanya. Ya tadi juga sudah ada Circle Eagle namun nampaknya damage yang harus ditahan begitu besar. Uzumaris kini berusaha untuk di pick off dan monster kill didapatkan oleh Ikino. Langsung beralih ke arah mid lane nampaknya untuk bisa cure Tarat dari XGN. Satu pintu kemana saja dari Doraemon tadi, dari Luyi-nya. Dan bahkan langsung mengejutkan pemain XCN. Dan langsung mendapatkan 4 pemain dan mendapatkan 2 turret secara gratis seharusnya di sini. Tapi kayaknya agak susah untuk menuju ke arah Infinity Turretnya karena Yuzongnya sudah kembali hidup, bahkan Chang'e-nya juga. Ini gimana caranya PR dari teman-teman Genflix untuk mendapatkan Chang'e-nya atau at least menghindari Meteor Shower yang dilakukan oleh Chang'e. Karena berkali-kali, 2 kali tadi aku lihat untuk team fight yang cukup besar. Ketika Meteor Shower di pop up, semuanya pada mundur. Gimana Om Apa? Ya kalau mereka mundur, mereka pasti kayak udah gak bisa kemana-mana. Karena di sana, dari Chang'e-nya sendiri sudah punya S Queen 1. Di combo dengan Lilia juga yang sudah punya S Queen 1. Super Bener, slow! super slow. Setuju banget. Bahkan ketika mereka lari pun kayak lambat. Beratur. Ditambah disenggol-senggol sama naga. Itu dia. Aduh cukup Ya, menarik. tapi ya diversion yang manis banget sih tadi. Wah, Lo bisa emang. lihat tadi, itu luar biasa. Surprise. Ya meskipun mereka memang harus mengorbankan inhibitor yang ada di bottom lane. Benar. Dan nyaris juga kehilangan di arah top lane-nya ya. Iya nyaris tadi, masih bisa di defend juga. Dan Malefic Roar untuk Ikino bakal jauh lebih sakit lagi. Dan let's see untuk dari item build-nya Brute Force untuk Esmeralda yang menjadi salah satu pertanyaan yang harus dijawab untuk XGN sekarang. Yes, Karena cukup tebal, full attack juga kayaknya. full nih. attack bakal masuk ke Holy Crystal. Si Lancelot-nya, oh mau bikin ini kayaknya. Immortal mungkin ya. Tapi dia bikin armornya dulu, bukan bikin yang darahnya dulu. Ruben Hood sudah Holy Crystal. Crystal, oke. Nah, kalau saat ini harus memaksimalkan Ice Queen 1, berarti dari XGN West Bandit sebisa mungkin ya. Kalau sebisa mungkin mereka main Ya. dari wrong range, itu bakal bagus banget buat mereka. Karena secara mereka bisa nyicil pemain-pemain dari Genflix. Nah, kita langsung masuk aja untuk melihat apakah dari pembahasan kita tadi winning condition dari kedua tim masih sama-sama besar juga dengan draft seperti ini. Tinggal gimana caranya memanfaatkan timing yang tepat aja. Dan kalau misalkan dilihat untuk sekarang semua source skill-nya masih ada, ultimate masih ada, spell-nya juga tidak ada yang cooldown sama sekali. Masih bisa diculik sebenarnya. Bahkan dari Chang'e-nya, kalau misalkan dari Chow-nya berani untuk menculik sebenarnya bisa aja. Karena dia nggak pakai Purify. Iya. Yang pakai Purify justru malah dari Lilia-nya doang. Lilianya. Nah,
Sedangkan memang Lilianya juga sudah ada Black Shoes-nya ya, jadi dia bisa langsung nge-reverse SP-nya. Dan kalau kita lihat di sini dari Ruben Hood, dari tim Genflix ini lebih mengarah ke arah top lane dan membiarkan Esmeralda-nya untuk memberi space clear minion di arah bottom lane. Kalau menurut aku sih ya kak, ini ISS-nya bisa jadi momentum bagi XCNC di mana ketika Genflix lagi mungkin persiapan untuk Lord atau mungkin mau nge-gank nge-pressure arah jungle XCN dengan Mountain Shocker itu bisa di-open semua. Ini baru diomongin tapi ternyata Lilianya justru malah yang ditendang Talia. Iya. Tidak memilih teman yang sampingnya dari si Niel ya. Karena emang udah mulai tebel juga kayaknya. Agak males nendang dia tapi udah gak ada Purify untuk 75 detik. Cooldown-nya sekarang sudah mulai dibuka. 2 bar Lord tersisa. Ada diversion. Hanya untuk mengganggu dan mungkin langsung ke arah belakang. Diversion yang sangat amat cantik untuk kedua kalinya. Killing spree dan bahkan godlike dilakukan oleh seorang Lancelot. Dia tidak berhasil untuk membunuh tadi di sana ada Niel ya. Sekarang juga masih ada damage. Masih bisa guiding win. Masih bisa selamat. Gak berhasil dibunuh. Bahkan X-Win-nya juga masih belum pecah untuk immortality-nya. Jack Lee sekarang kebakarkah? Enggak, masih ternyata. di-TB-in sama Seven juga. Tapi nampaknya Genflix langsung inisiasi untuk melakukan Lord. Di situ juga sudah ada Zaman Force yang di pop up hanya untuk men-secure Lord. Kayaknya ini bisa diamanin dengan cukup aman sih sama Genflix. Yap. Cukup aman di menit 16. Iya. Belum maksimum untuk atributnya dan bahkan lagi-lagi ini 2 kali diversionnya. Wah, On point banget ya. Bagus banget sih. Yes. Dan memang itu yang sangat-sangat dibutuhkan ya. Untuk langsung masuk menyerang ke backliner sambil menantikan apakah skillnya udah gak ada sama sekali. Dan kalau memang lawannya masih punya skill ya udah diversion aja. Itu satu-satunya jalan. Biar langsung nempel aja sekalian. Ya, biar nggak kena slow juga kan, langsung ke arah belakangnya aja backline-nya. Karena kita kan udah nempel ya sekalian. Iya, sekalian aja udah gitu. oke. Udah mendapatkan skuter metiknya dari seorang Yi Sun Shin bisa nge-stun tapi ini Lordnya udah menit 16 udah cukup tebal juga. Yap. Manage lane juga udah cukup baik tapi di arah bottom lane-nya masih ada satu gerobak. Oke, sudah mulai jalan lagi. Mau di-commit di arah tengah, di arah atas juga sudah mulai ke-push minionnya. Sudah mulai siap, tidak adanya Purify. Udah ada ternyata Purify-nya, masih ada ultimate yang dilakukan tapi lihat sana di special rotation juga sangat bagus. Zaman Force ya enak banget kiri kanan depan belakang atas bawah dari seorang Aditya dan bahkan dari naganya hanya muter-muter di arah tengah. Dua Dragon mengarah dengan sangat baik di sana dengan combo TikTok ya Niel yang juga harus sumbangkan double kill. Looking for triple kill. Dia ajar baik di arah depannya tapi umur tadi pecah. Dari seorang slot ya masih bisa hidup dan bahkan triple kill dari Aditya looking for Maniac. Maniac didapatkan oleh Aditya dan bahkan kemenangan untuk Genflix Arrow of the game yang pertama. Straight to the end banget ya. Di geng langsung rame-rame. Tapi itu balik lagi tuh Hildanya dari Om Wawa. Kita akan melihat untuk Hilda yang dimainan di tangan yang benar ya. Sekalian belajar juga Om Wawa cara memakai Hilda yang benar. Ini dia game yang kedua Axian melawan Genflix Arrow. Yap, ini dari Uzumari sama Seven sama-sama langsung masuk ke Bash. Depan-depanan Lexi-nya udah mulai dicicil sama Ikino. Lexi ya? Iya, Apakah Lexi ini adalah kembaran dari Rexy? Atau Lexi Barbie? Lexi Barbie. Bukan lah namanya, bukan lah, beda. Ya. Beda-beda. Barbie mah di Dewa dong. Iya, ya. Iya Dewa United. Oke. Back the game menuju ke arah Little Wanderer-nya Genflix yang benar-benar mengamankan untuk Little Wanderer. Menuju ke arah masih di tengah kah? Masih ternyata atau justru malah mau ngerusuh. Ngerusuh sih ini dari X-Win-nya. Ada flicker. Masih ada flicker. Untuk ngambil bagus banget. Oke, dia ngambil rock ursanya instead of ngambil purple buff terlebih dahulu. Dari Chun Shin cukup menarik rotasi yang dilakukan oleh Chun Shin menuju ke arah blue, purple buff-nya. Karena dia tahu X-Win tadi udah sempat ngeganggu dari Kevin Z-nya dan balik lagi. Gak ada dong. flicker tapi harus ditumbangkan dengan menggunakan execute ya dari seorang Kagura. Lexi yang bukan adik kandung dari seorang Fahmi Rexy. Oke, dan di arah top lane Uzumari sudah menggunakan flickernya upaya untuk escaping. Dan nampaknya berhasil Ruben sendiri dengan Synchro Vision-nya berusaha untuk clear lane terlebih dahulu. Ini kalau misalnya Matilda dijadiin damage semua, Soul Bloom-nya sakit sih. Kalau dijadiin damage. Iya, sakit tapi Kalau. iya nggak ada badan lagi itu Iya, resikonya. makanya harus tank dia. Dan wah emang sih ini gue kalau jadi Cloudnya udah langsung keluar aplikasi, matiin HP tidur. Kenapa gitu? Bete banget lihat tuh X-Win-nya.
Udah, iya. kerjaan dia tuh it's okay, dia Berusuk. dia dia bakal mati lagi pun it's okay, yang penting bener-bener ini kita tahu Cloud itu mulai ada powernya ketika at least minimal banget dapetin DHS. Tapi gimana caranya dia dapetin DHS kalau misalkan diganggu sama X-Win-nya? Ya walaupun akan mati lagi, tapi lihat dari Shunshin-nya Turtle kebuka bebas, udah level 4 menuju level 5, bahkan dari red atau dari orange buff itu baru dapetin di menit berapa tuh? 2 menit atau bahkan mungkin akan ke 3 menit di sini. Ya, itu Iya. kayak orange buff yang sudah ke delay. Delay banget. Yang ke delay kayak si siapa namanya? Shunshin? Isinya bakal dapat 2 kali orange buff, dia baru Bener. sekali. Bener, Gitu. that's right baby. Yeah. Iya, makanya itu gunanya Hilda itu ngacak-ngacak jungle lawan sih. Jadi memberikan free space untuk farming mereka. Farming, tapi ternyata Malika di sini di arah bot lane harus terpick off oleh 2 orang dari Genflix Arrowwolf. Disusul oleh Niel yang udah mulai diharas sama X-Win. Masih dipancing-pancing aja ke arah Jack Lee. Federer Strike diluncurkan. Blazing Duet juga di pop up untuk clear lane aja. Yes, bener banget. Langsung di-clear aja begitu dari seorang Kevin Z-nya menuju ke arah purple buff dan bahkan di arah bottom lane-nya ini harusnya bisa dapatkan semua gold star protection-nya, X-Win-nya benar-benar bodoh amat. Ada Striking Eagle-nya, ada Bush lagi, kabur lagi, plus dia punya Alik flicker lagi. sekarang. Tapi nggak sempat karena terkena dari payung-payung Lexi dan langsung di-execute. Hilang begitu aja. Ya, dan kalau menurut aku sih Matilda ini berguna banget untuk guiding one-nya ya. Jadi ketika mereka memang udah terlalu offside atau gimana bisa balik lagi ke lini belakang dari XCN. Tapi di sisi lain Ruben Hood nampaknya udah mulai diharas sama Uzumaris, di backup langsung sama Jack Lee. Pukul mundur sedangkan Kevin Z baru saja mendapatkan kelomangnya. Yes, menuju ke arah buff-nya masing-masing dari Shunshin-nya. Cuma untuk dapetin level ke-7-nya, sedangkan dari arah bottom lane Pak Wito-nya juga udah enak banget menuju ke arah. Nah ini dia, Bloodlust terlebih dahulu. Dari seorang Pak Wito-nya dengan memakai emblem fighter agar lebih tebal juga melawan seorang Yuzong yang memilih untuk kayaknya mau bikin Kuiras dulu gak sih? Dia Dreadnought Armor, kayaknya ya anti Kuiras Anti bisa Kuiras ya? jadi. Anti-Kuiras. Bisa jadi. Tapi gue gak tahu ya, apakah dia bakal nge-hold aja di Dreadnought Armor, terus dia buat item Oh, yang buat lain item lagi. yang lain, bisa Betul, jadi. Betul. Oke, dan masih ada gangguan dari X-Win sebenarnya. Dan kalau menurutku ya di sini, X-Win dia udah nggak boleh gegabah seperti ini. Udah berulang kali kita melihat X-Win bisa ditumbangkan. Dan kali ini bukan dia memang, tapi sayang banget. Itu adalah Seven yang bisa ditumbangkan juga. Yes, dan Turtle-nya Masih buat untuk yang game kedua. flex. Benar sekali. Space Created juga sebenarnya hitungannya. Cuma yang harus ditumbangkan kali ini dari Pak Wito-nya agak sedikit disayangkan. Dan menuju ke arah top lane-nya mungkin akan didapatkan turretnya. Federer Strike tidak berhasil untuk mendapatkan seorang Uzumaris Naruto. One more hit dan didapatkan turretnya. Ya, tapi kalau kita lihat barusan sudah mendapatkan Bloodlust X dari seorang Hilda, sedangkan di sisi bottom lane berusaha untuk digantikan turretnya. Tapi langsung di backup oleh Seven dan juga X-Win Blazing Duet. Kini dari Kevin Z memukul mundur kedua orang dari Gunflick dan nampaknya turret di arah bottom lane berhasil didapatkan oleh XGN. Oke. Menuju ke arah middle lane-nya. Dari seorang Niel, untuk maju lagi Zaman Force, dari seorang Niel. Ada Synchro Vision juga, Striking Eagle-nya Niel nggak punya escape skill lagi. Dan harus ditumbangkan begitu aja oleh seorang Harit. Plus ada Seven juga tadi sana. Betul, dan kalau kita lihat ini Jack Lee-nya sudah berhasil di mega kill, tapi dibalaskan aja oleh Ikino, berhasil di shutdown. Langsung aja akan diamankan middle turret, tapi sayang sekali tidak ada minion. Ya. Dan mereka kembali ini ya, kayak dari Genflix Arrowwolf. Memang benar mereka bisa menang duel fight, Yeah. tapi at least mereka harus juga memikirkan bagaimana cara untuk mencegah Yuzongnya mungkin biar gak terlalu tajir. Betul. Ya kan, kayak seperti game yang pertama. Dan X-Win, ini adalah kondisi yang menguntungkan sebenarnya untuk X-Win karena tadi di awal-awal mereka masih belum menang fight. Oke, tapi sekarang dari segi beberapa kali fight kita lihat bisa dimenangkan oleh Genflix. Betul. Sehingga untuk pressure-nya kali ini bisa masuk, bisa datang lah dari X-Win. Ya, dan kalau menurut aku ini Hilda kalau misalnya dia bisa ikut team fight terus dan mendapatkan 8 stack itu cukup sakit sih, pedih ke arah mungkin Kaguranya atau Cloud-nya. Yes, dan lihat, Aduh, cukup dipaksakan tapi lihat. Aduh. buset. Oke, Buset. kali ini dipaksakan yang cukup worth it atau banget. bahkan Iya. sangat untung posisinya di arah serang Hildanya. Udah ngegangguin, ada Mountain Shocker juga tadi tambahan damage-nya. Dan bahkan berkumpul tadi ya, ada 2 orang yang mepet tadi dari supportnya plus dari seorang Cloud ya. Dan Turtle yang ketiga semuanya diamankan oleh tim Astaga. Genflix. Dan bahkan si Nielnya, Aduh, si Niel. Eagle-nya sendirian dibuka begitu aja. Dan bahkan Harit yang mendapatkan poin kill untuk seorang Niel.
Iya, dan langsung mereka mengarah ke arah mid lane, berusaha untuk kedua kalinya merontokkan, tapi ternyata di sini Lexi berusaha untuk dipotong jalannya oleh X-Win dan nampaknya berhasil diamankan oleh Genfix diserta purple buff-nya. Tapi di sisi top lane ternyata Uzumaris berhasil menggantikan Tarot yang berhasil ditumbangkan di mid. Ya, sudah bottom lane-nya terus kedua. Cuma untuk dapatnya masih tidak ada minion. Sudah ada X-Win juga, ada Eagle yang masih ditahan, belum di pop up, belum ada yang ngebuka. Mungkin Shocker membuka semua posisi yang ada dari pemain-pemain XCN. Belum adanya Lord dan dipukul mundur lagi. Mencoba untuk mereset kembali, merapihkan lane yang ada. Blade of Despair sudah didapatkan oleh Kino. Dan menuju ke arah top lane dari sang Harithnya. Dan menuju ke arah item apa nih kira-kira dari seorang Pakuito? Pak Kuito itu mau ke dominance ice. Dominance Dominance Ice. Dominance ice. Oke. Biar cloudnya nggak terlalu sakit lah. Iya, Karena banyak milih-milih juga kan. yap, Cukup menarik ini jadi itemnya. dominance ice. Agak lebih memilih untuk durable ya dia ya. Dan Death Dragon-nya mengarah ke seorang Isuzu. Baik banget dan kombonya dengan seorang Kagura. Udah ada uppercut ya, gak ada flicker, gak ada lagi execute-nya pun gak nyampe tadi untuk mendapatkan poin kill. Sini mungkin bisa one more hit. Execute-nya enggak diklik, oke ya agak sedikit miss juga, enggak berhasil untuk mendapatkan dua orang yang darahnya sekarat. Dari Saranielnya, dan bahkan dari tadi si Cloud ya kalau nggak salah ya, masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Sayang banget ya, padahal tadi benar-benar low banget HP dari seorang Eels. Dan kini nampaknya Seven berusaha untuk nge-clear arah mid lane, tapi di situ Matildanya udah ketahuan oleh Ruben Hood, masih bisa escape. Dan juga menggunakan heal terlebih dahulu, purple buff langsung diamankan oleh Genfix dan Mountain Shocker-nya pedih banget ke arah Lexi. Kena Mountain Shocker-nya aja udah low segitu darahnya. Yes, Mountain Shocker di combo ya dengan Feather Betul. Airstrike tadi. Sakit banget. Sakit banget. Dan kalau kita lihat dari Genfix sendiri sudah mulai mengamankan Turtle yang keempat. Tapi nampaknya bakal terjadi kontes ya, di mana juga XCN kini sudah mengumpul di arah mid lane. Dan mulai diharas pelan-pelan. ESS-nya sama Parsha, apakah akan cicil Lord? Oh enggak. Ikino memilih untuk balik mengambil purple buff terlebih dahulu. Oke, masih kita lihat di sini dari X-Win-nya yang sudah ketahuan posisinya. Harus berhati-hati juga dari seorang Ikino. Jaga jaraknya, tidak boleh sampai kecelik lagi oleh seorang Chow-nya. Walaupun kita tahu Chow-nya bukan seorang tank yang memakai emblem Killing Spree Assassin, tapi ada Daniel yang udah mulai diculik, masih ada flicker ke arah belakang, Zaman Force digunakan, langsung dibacul begitu aja Lexi-nya, masih mencoba untuk menggocek Jack Lee, terlalu depan, one more hit, double kill, lebih mau triple kill, tapi ternyata dapat oleh Kino-nya, 3 orang hilang secara cepat, ini akan menjadi kerugian. Knockout Strike sudah dikeluarkan, jab-nya juga dari seorang Seven-nya, dan bahkan masih bisa untuk bertahan dan menuju ke arah Lord yang terhormat. Sedangkan kita lihat Malikanya melakukan split push, tapi ini akan menjadi Lord yang sangat amat gratis dari tim Genflix Aerowolf. Dan kalau kita lihat juga dari Ikino-nya sudah mendapatkan WON, di mana akan imun sebentar aja persekian detik terhadap Blazing Duet dari Cloud. Oke, sebentar lagi kayaknya Lord ya bakalan keluar, ditungguin aja di middle turret sambil mulai dicicil-cicil oleh Jack Lee. Masih bisa berdiri. Yes. Belum berhasil ditumbangkan. Belum ada minion juga, belum ada setup team fight. Lordnya akan jalan di arah top lane. Dan menunggu akan datangnya Jack Lee yang menggunakan Parsha-nya. Sudah mulai mengamankan satu item durability lagi. Plus buat cooldown juga tambahan untuk recall-nya. Untuk damage dealer dari Magicalnya ada 2 soalnya di sini. Yang cukup sakit juga dari seorang Matilda dan juga Kaguranya. Tapi kita akan lihat seperti apa tim fight ya. Belum ada Ferrari Strike baru dikeluarkan sekarang mengarah ke tidak ada siapapun. Zaman Force hanya untuk memukul mundur dan mencoba untuk mendapatkan turret di arah top lane plus di arah mid lane-nya. Sudah mulai kebuka semua. Ini kemenangan di depan mata. Apakah mereka pengen langsung nge-end game-nya? Masih mencoba untuk ditahan. Belum ada naga yang dikeluarkan. Baru dikeluarkan naganya yang overturn. Hanya terkena 2 orang Robin Hood-nya. Mencoba untuk diajar. Tidak ada Zaman Force. Dan langsung bakal begitu saja. Blazing duetnya bagus banget. Dan lihat knockout strike-nya. Dan langsung di-jab. Dan bakal langsung diamankan poin
kill oleh seorang Jack Lee. Tersisa 1, 2, 3. Dan bahkan 4 orang lagi dari tim XCN yang Malika. dibantu maju lagi. Diajar lagi Malikanya, knockout strike-nya. Tidak terkena siapapun. Dan gak berhasil. Belum ada ultimate juga dari Kagure. Dan mereka lebih milih untuk dapetin semua inhibitor turret-nya. Dan trigger disiplin dilakukan oleh Genflix. Mundur kembali. Ya ini menjadi Eh. sebuah keuntungan buat Genflix. Tapi ternyata cowoknya berhasil menculik satu orang dari Parcha langsung disusul oleh The Way of Dragon ke arah X-Win. Masih bisa di backup tapi sama Yi Sun Shin. Dua orang nyaris Wow. saja hilang dari X-Win-nya. Tapi tadi agak sedikit kaget ya Jack Lee-nya ya. Gua rasa Jack Lee gak nyangka sama sekali kalau tiba-tiba ada Chow ya. Yang bisa tiba-tiba keluar dari balik semak-semak juga bisa dapetin poin kill Iya. atas dirinya. Tapi ya sebenarnya belum terlalu masalah buat Genflix sendiri. Betul. Karena memang mereka dari tadi tugas mereka adalah mundur. Dan mereka Iya. lagi posisi mau mundur, cuman memang kurang awas aja sih Ah. dari Jack Lee-nya gitu. Mungkin kurang rapet juga ya, jadi nggak sempat untuk di backup. Sedangkan kalau kita lihat dari XGN ya, sudah ada 3 inhibitor yang rontok. Ini menjadi sebuah keuntungan bagi Genflix karena Super Minion akan langsung masuk ke arah 3 lane. Oke, menuju ke arah Lord yang kedua di 80 detik lagi. Tinggal men-setup lagi team fight yang akan dilakukan. Tidak adanya source skill, tidak adanya flicker untuk 1 menit ke depan dari seorang Chow-nya. Karena tadi agak sedikit waste ya di arah tengah yang sebenarnya tanpa flicker pun mati tadi Jack Lee-nya. Tapi kayaknya agak entah kepencet, entah lebih ke make sure juga dilakukan oleh Zumaris. Dia nggak klik untuk si flickernya. Dan iya dapetin poin kill tapi akan kehilangan flickernya untuk 1 menit, lumayan. Dan kalau misalnya dilihat dari itemnya Om Wawa, menuju ke arah Blade of Despair dari Pakuitonya. Pakuitonya langsung full damage saja. Blade of Despair kalau sampai dia jadi gitu bakal ngangkat banget nanti. Ya buat di late game-nya, buat one hit kill. Mungkin bisa jadi ke arah dari Cloud-nya. Untuk Chow-nya juga untuk knockout strike-nya. Yang sangat-sangat penting banget. Karena di sana dia bisa ngereset cooldown terus-terusan. Dan kalau damage-nya sampai sakit, itu enak banget. Ya tapi ternyata X-Win-nya di sini habis di The Way of Dragon langsung aja disusul. Dengan Mountain Shocker 2 orang berhasil di pick off Ikino. Damage-nya benar-benar sakit sekali. Dan Zaman Force juga sudah di pop up namun tidak ada war lanjutan. Wah ini sih bisa menjadi end bagi tim Exchange jika mereka tidak kuat untuk menahan high ground. Yes, 6 detik lagi. Tampaknya ini benar-benar disiplin banget. Pemain dari Genflix Aerowolf Junior nggak mau menyanyiakan kesempatan yang ada. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kok tadi itu. Nggak apa-apa. Parsanya dapet. Oke, Parsia dapat poin kill lagi ke Wah. arah Uzumaris sih justru. Dan ini harusnya sih nggak bakal bisa diculik. Atau Niel mau mencoba seperti Finn, mau mencoba untuk mencuri. Cuma untuk guiding juga karena depan. Udah mulai dihalangi oleh tapi ada naga di sana streaking ayam. Oh bagus banget mengincar ke arah Isun Shin yang masih ada Tracer sekarang belakang tapi tidak bisa untuk mendapatkan oleh Kino-nya. Masih mencoba untuk menggocek di Traceless lagi. Walaupun udah ada cycling, ini ada bahkan kini dari seorang Malaika. Oh Malaika masih bisa hidup, masih hidup satu hit lagi, masih bisa ternyata. Dan bahkan Ikino-nya juga masih bisa bertahan. Tersisa 2 orang lagi justru dari tim XCN. Ya dan mereka kali ini harus pukul mundur karena sudah kehilangan 3 personalnya. Walaupun sekarang Chow sudah respon tapi Seven-nya berusaha untuk mengamankan Lexi disusul Dipacok. oleh X-Win. Dijab. Dan berhasil di pick Zaman off. Force juga berhasil. Dan kita lihat di sini, minionnya akan segera masuk dan kemenangan sudah pasti dipastikan 1000% dan ini dia 2-0 untuk Genflix Aerowolf